Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian umat Islam ada yang merasa berat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa berat melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya merasa berat, kadang-kadang menuduh orang yang serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dituduhnya berlebihan. Mengapa bisa begini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Neraka itu dipagari dengan syahwat, sedangkan surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Para ulama menyebutkan artinya kalau manusia menurutkan segala yang disenangi, segala yang diinginkan oleh syahwatnya, berarti pagar neraka terbuka dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Sementara untuk bisa menembus masuk ke dalam surga, maka seseorang harus melakukan hal-hal yang enggak disukai oleh hatinya, enggak disukai oleh jiwanya, kemudian dia paksakan dirinya melakukannya, maka akhirnya pagar terbuka dan dia masuk ke dalam surga. Persoalannya, jamaah salat Jumat yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengubah persepsi kita sesuatu yang berat itu terasa ringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tugas berdakwah ketika masyarakat jahiliyah demikian kerasnya, luar biasa penentangannya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau menikmati perjuangan, beliau menikmati pengorbanan, beliau menikmati perjalanan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala meskipun banyak tantangan yang beliau hadapi. Ternyata sebagian ulama menyebutkan salah satu rahasianya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Karena dada beliau lapang, dan kelapangan dada itu karena beliau menganggap apa yang beliau lakukan bukan sesuatu yang sia-sia. Apa yang beliau lakukan adalah sesuatu yang manfaatnya jauh lebih besar daripada kenikmatan sebentar yang dirasakan oleh umat manusia pada saat ini. Mungkin sebagai sebuah perbandingan, bapak-bapak bisa melihat ada orang yang bertahun-tahun mendapatkan sakit gula, sakit macam-macam lah begitu. Kemudian datanglah seseorang memberikan resep padanya agar menghindari makan nasi atau mengurangi makan nasi, mengurangi makan gula, mengurangi bla 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 seterusnya. Kemudian nasihat ini pun diikuti dengan harapan dia sehat. Maka dia awalnya memang agak berat. Tapi setelah dilakukan dan bayangan tentang sehat itu ada dalam pikirannya, bayangan tentang kesehatan tubuhnya itu masuk ke dalam hatinya, maka proses itu pun dijalani dengan penuh kenikmatan dan akhirnya dia menikmati kehidupan seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membayangkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah di surga,
Kemudian informasi tentang surga itu kita masukkan dalam pikiran kita, kita yakin dalam hati kita, dan jalan untuk itu kita harus menahan sebagian kesenangan syahwat kita. Maka awalnya memang agak berat, setelah kita lakukan sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan menikmatinya, bahkan kita akan sangat rugi ketika kita tidak melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia itu dihiasi cintanya kepada dunia itu luar biasa. Perempuan, anak-anak, emas permata, kendaraan. Tapi itu semuanya kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ini diakhiri dengan wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah, di sisi Allah ada tempat kembali yang bagus, yang luar biasa. Namun kalau iman kita kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang disediakan oleh Allah untuk kita, ini enggak kuat. Ibarat seorang anak, karena pengetahuannya masih sebatas coklat, meskipun di tangan kanan kita uang 100.000, di tangan kiri kita coklat seharga 5.000. Tapi karena pengetahuannya sebatas coklat, dia lebih tertarik pada coklat yang seharga 5.000 dan mengesampingkan uang 100.000. Mudah-mudahan pengetahuan kita tentang akhirat, keyakinan kita tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti pengenalan seorang anak terhadap coklat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepadanya, dan kita makin yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kita, dan apa yang dijanjikan oleh Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di muka bumi ini, sehingga kita merelakan apa yang ada di muka bumi ini untuk mendapatkan kebahagiaan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaum jazail aufa, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka ataupun tidak suka. Seberapapun kuatnya kita, seberapapun cerdasnya kita, seberapapun berkuasanya kita, seberapapun kekayaan kita, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang di dunia akan kita tinggalkan. Karena itu, pergunakanlah kehidupan yang sementara ini untuk menghadapkan, untuk mendapatkan kehidupan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebahagiaan setelah kematian nanti. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam puncak prestasi keimanan kita, prestasi amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Adapun orang-orang yang menggunakan kehidupannya ini untuk digunakan beramal, meraih kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang berbahagia. Dialah orang yang mendapatkan kepuasan nanti saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun orang yang menggunakan fasilitas hidup yang ada justru untuk memproduk kejahatan-kejahatan, memproduk kemaksiatan, dan pada akhirnya kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari kejahatan diri kita, kejahatan setan, dan bisikan-bisikannya, sehingga mudah-mudahan kita terus beramal kebaikan, setiap hari mengumpulkan kebaikan-kebaikan, sehingga kita termasuk orang yang kebaikannya lebih berat di sisi Allah daripada kejelekan kita, dan mudah-mudahan kejelekan kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar.